Ya, di Maulid Habsyi dikatakan iza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama si miskin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memenuhi undangan itu dengan bersegera. Miskin karena kenapa? Oh ternyata ini maksudnya. Kalau diundang pejabat, diundang rektor, diundang ini, hati-hati, uangnya itu uang hasil korupsi. Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah, ya Allah, ini berita menyedihkan sih ya. Gua sedih banget gitu. Kenapa sedih? Akhirnya para ulama kita itu kena juga gitu, kena imbasnya. Nih, ada berita begini nih. Terkuak di persidangan, ex ketua PBNU terima uang suap Unila. Ini Unila ini yang Lampung waktu itu ya. Ya, akhirnya kan ulama kita nih, Kiai Said Agil nih kena masuk juga nerima kan. Ulama ini, makanya ulama kan, wah gue ini paling takut ngebahas ulama saya. Walaupun terkadang kita sama ulama tersebut berbeda pendapat gitu. Kita mengikuti ulama yang berbeda pendapat dengan ulama ini. Tapi gue tetap nggak berani itu ngebahas ulama sebenarnya. Kalau dari sini kan kesian ulamanya nih. Kayak gue merasa bersimpati kepada Kiai Said gitu. Dia kan nggak tahu tuh sebenarnya kalau dikasih amplop. Makanya hati-hati kita juga kan. Ya dia nggak tahu, masa iya kalau dia dikasih amplop ditanya gitu, itu amplop asal dari mana, kan nggak enak, ya kan? Coba kita baca dulu nih ya. Bandar Lampung, Jumat 27 Januari 2023. Mantan Ketua PBNU Said Agil Siroj disebut ikut menerima aliran uang sebesar 30 juta rupiah suap penerimaan mahasiswa PNM jalur mandiri Unila. Nih di sini Detik tolong sebut kiainya ya. Beda ya. Kalau Kiai Said Agil sama Ma'ruf Amin. Beda. Kiai Said enggak, tapi apa Kiai Said enggak jadi pejabat sih ya? Oh jadi apa, jadi anu ya? Enggak lah. Enggak jadi pejabat sih. Enggak tahu sih. Ya cuman beliau kiai gitu, ulama sayang. Nama Said Agil muncul saat jaksa mencecar saksi bernama Mualimin. Waduh. Ya jadi waktu ada saksi di persidangan Unila itu korupsi itu anu PBNU juga ya? Apa orang NU juga ya? Ya Allah, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama bersih deh dari oknum-oknum begini ya Rob. Iya kita cinta Nahdlatul Ulama. Gua kumpul sama Kiai Lutfi Basori, ya kan? Gua penggemar Kiai Hasyim Asy'ari.
Iya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, ya Allah. Unila itu Universitas Lampung itu ya, yang itu. Ya Allah. Mualimin yang juga dosen honorer Unila dihadirkan JPU KPK bersaksi untuk 3 terdakwa, yakni ex-rektor Unila Prof. Karomani, Warek 1 bidang akademik Prof. Heriandi, serta Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Wah, 2 profesor tersangka korupsi. Memang ya, gelar akademisi itu nggak menjamin akhlak. Ya Allah. Profesor koruptor. Makanya akhlak itu bukan karena gelar. JPU KPK Agus Prasetya Raharja awalnya membacakan catatan yang berasal dari BAP pemeriksaan Mualimin. Ini amplop SAS apa? Tanya Agus ke Mualimin saat persidangan di PN Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis 26 Januari 2023. Said Agil Siraj yang ketua PBNU, jawab Mualimin. Wah, amplopnya kan. Dia nggak tahu, kayaknya nggak mungkin juga kan kayak Agil, kayak Said nanyain ini amplop dari mana gitu kan, enggak ya. Tapi ya akhirnya terimbas gitu. Ternyata itu uang hasil korupsi. Uang hasil korupsi untuk amplop. Gimana tuh? Ini para ulama yang lain gimana nih? Iya. Uang hasil korupsi untuk amplop ulama itu gimana hukumnya itu? Hah? Aduh. Apa kaitannya? Tanya Agus lagi. Mualimin menyebut uang itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan Said Agil selama berada di Lampung. Wah, buat para ulama, buat para ustadz, buat para kiai, buat para habib, ya, yang diundang ceramah sama lembaga pemerintah, itu sekarang gara-gara kasus ini, kayaknya wajib tanya, ini bukan uang korupsi kan? Iya. Untung gua nggak ada urusan sama amplop-mengamplop. Kesian ulamanya, kesian kiainya, kesian habibnya kalau gini. Ya kan dia nggak tahu sayang. Ya makanya hati-hati. Tuh habib-habib plat merah, hati-hati. Serius, hati-hati. Hati-hati nerima amplop kalau dari lembaga-lembaga yang ada kemungkinan berkorupsi. Hati-hati. Nanti nama Anda yang ternyata mestinya nama Anda itu baik karena ulama, karena habib, karena kiai, jadi rusak karena nama Anda disebut di persidangan korupsi. Padahal Anda nggak tahu bahwasanya itu uang korupsi atau enggak, kan gitu. Ya Allah. Makanya Rasulullah SAW itu ya di Maulid Habsyi dikatakan, "Iza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah." Kalau diundang sama si miskin, Rasulullah SAW itu memenuhi undangan itu dengan bersegera. Miskin, karena kenapa? Oh ternyata ini maksudnya. Kalau diundang pejabat, diundang rektor, diundang ini, hati-hati. Uangnya itu uang hasil korupsi. Aduh, ya Allah. Mualimin menyebut uang itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan Said Agil selama berada di Lampung. Ya ngasih aja, kebutuhannya beliau datang ke Lampung ngisi pengajian. Jawabnya. Lu kebayang gak tuh ngisi pengajian uangnya hasil korupsi? Aduh. Selain nama Said Agil Siraj, dalam persidangan ini Jaksa JPU KPK juga menunjukkan nama-nama warga Nahdlatul Ulama lainnya yang menjadi donatur pembangunan gedung LNC. Saksi ingat ini, apakah ini donatur dari warga NU? Tanya Afrizal. Nama warga NU itu ditampilkan JPU KPK Afrizal melalui proyektor. Iya Pak, benar, jawab Mualimin. Apakah warga NU ini memang memberikan infak untuk pembangunan gedung LNC? Tanya Afrizal lagi. Iya Pak, mereka donatur, itu tahun 2021 katanya. Apakah mereka yang memberikan infak ini juga menitipkan mahasiswa? Tanya JPU. Tidak tahu Pak, saya hanya diperintahkan mengambil uang-uang infak itu, ujar Mualimin. Jadi uang infak ada diduga jadi titipan mahasiswa. Lu lihat nih ya,
infak jadi sogokan jadi infak gitu. Astagfirullahaladzim. Iya saya nginfak, tapi saya nitip anak, saya nitip mahasiswa. Masa begitu? Hah? Nah, di sini di Detik nih, wah ini nih. Berikut nama-nama warga Nahdlatul Ulama yang memberikan infak pembangunan gedung LNC. 1. Profesor Mukri sebesar 400 juta rupiah. 2. Profesor Asif Sukohar sebesar 200 juta rupiah. 3. Lucy sebesar 150 juta rupiah. 4. Dosen sebesar 450 juta rupiah. 5. Karomani sebesar 300 juta rupiah. Muartono sebesar 100 juta rupiah. Dekan Visip sebesar 100 juta rupiah. Dekan MIPA sebesar 100 juta rupiah. Dekan Hukum sebesar 100 juta rupiah. 10. Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo sebesar 100 juta rupiah. Tanggamus sebesar 100 juta rupiah. Rudi sebesar 50 juta rupiah. Ya, jadi kesimpulannya guys, itu beritanya dari Detik Sumut ya. Kesimpulannya adalah buat para ulama, buat para kiai, buat para ustadz, para habib, hati-hati kalau diundang sama lembaga-lembaga ya, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang tajir-tajir, yang banyak duitnya, yang amplopnya tebel, hati-hati, bisa jadi itu uang korupsi. Nah, akhirnya kalau ketangkep nama ulama, nama kiai, nama habib, itu bisa disebut di sidang KPK. Gimana? Kesian kayak Kiai Said ini, namanya disebut nerima uang, ternyata uangnya hasil korupsi. Ya, tuh ini peringatan buat semuanya, termasuk diri gue. Dan gue ingetin, ya minta maaf, bukan mau ngingetin ulama, antum lebih alim. Jadi hati-hati ya, jangan bangga kalau jadi ulama plat merah, jangan bangga diundang pejabat, bisa jadi amplop korupsi. Oke, itu aja. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap menjadi rakyat biasa yang takut sama amplop korupsi. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana dia tuh? Infak namanya infak. Tapi nitip mahasiswa itu gimana ya? Itu mestinya gimana itu? Gak tahu dah gue. Ulama yang tahu hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.